Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hijrah semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Oke, sebelumnya teman-teman semua pasti tahu kan kita berdua di sini mau ngapain? Main bola voli ya? Bercanda deh. Di sini kami berdua mau menceritakan suatu sejarah dalam peradaban Islam. Sebelum cerita, teman-teman belum pada tahu kan sama kita berdua? Kenalin dulu nih, aku Citra Iklimat dan partnerku adalah Zahra Devita. kami dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi semester 1. Dan Bapak dosen penampu kami adalah Bapak Muhammad Naufan Rizkullah, MSI. Oke, daripada lama-lama, kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Baiklah, kali ini kita akan ngebahas kedatangan Islam di Asia Tenggara. Ngomong-ngomong, tahukah kalian awal mula datangnya Islam ke Asia Tenggara? Begini Zahra, kedatangannya bisa dibuktikan dengan peninggalan sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan, dan lain-lain. Nah, iya teman-teman, dan ternyata perkembangan Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai, berbeda dengan wilayah lain yang menggunakan praktik kekuatan militer. Walaupun tidak semua kawasan selamanya berupa pemaksaan memeluk Islam, sebaliknya, penyebaran di Asia Tenggara tidak pernah disebut sebagai futuh yang disertai kehadiran militer. Jadi, setahu aku, masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Karena situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Dan bahkan peneliti banyak mengatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah, yaitu sekitar 7 Masehi. Dari sumber Cina yang menyebutkan bahwa pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Nah, apakah kalian tahu bahwa Islam masuk berkembang di Asia Tenggara melalui proses berbagai saluran seperti melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, dan pendidikan juga politik. Dan seperti yang kita tahu, bangsa Arab adalah bangsa yang suka berdagang dan dalam perkawinannya pedagang menikahi bangsawan lokal yang memungkinkan mereka atau keturunan mereka akhirnya mencapai kekuasaan. Dan itulah yang bisa membuat perkembangan Islam di Asia Tenggara sangat pesat. Oh, jadi begitu ya, Cit? Iya, Za. Seperti yang aku jelaskan. Ngomong-ngomong, aku mau nanya nih, bagaimana Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara? Coba ceritain dong. Oke, siap. Jadi, perkembangan Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara dapat dibagi menjadi 3 fase. Oh, apa aja itu, Zah? Yang pertama adalah fase singgahnya para pedagang muslim di pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Dan yang ketiga adalah fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Dari proses Islami masif di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari peranan kerajaan Islam atau kesultanannya. Hal ini diawali ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti oleh para pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Di antara kerajaan Islam yang dimaksud adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, dan Palembang. Wah, Tapi di Jawa juga terdapat beberapa kerajaan itu, seperti Kesultanan Demak dan juga Kesultanan Pajang serta Kesultanan Mataram. oh begitu. Di sini aku mau ngasih contoh pada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh dan diperkirakan mulai berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi.
Kerajaan ini sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan oleh adanya batu nisan yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Nah, di batu nisan itu tertulis nama raja pertama kerajaan itu, yaitu Malik al-Saleh, yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 969 Hijriah, yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Malik al-Saleh sendiri adalah pendiri kerajaan sekaligus raja pertama kerajaan ini. Hal ini diketahui melalui cerita lisan secara turun-temurun yang kemudian dibukukan dalam Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan sarjana-sarjana barat. Kerajaan Islam tertua ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang utama di Kepulauan Nusantara kala itu. Di sini pula peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan mekar. Sebagai kota dagang yang makmur dan pusat kegiatan keagamaan yang utama di Kepulauan Nusantara, Pasai bukan saja menjadi tumpuan perhatian para pedagang Arab dan Parsi, tetapi juga menarik perhatian para ulama dan cendekiawan dari negeri Arab dan Parsi untuk datang ke kota ini dengan tujuan menyebarkan agama dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ternyata kerajaan Samudra Pasai ini tidak bertahan lama. Kerajaan ini bertahan sampai tahun 1521 ketika Portugis kemudian menguasai selama 3 tahun. Nah, setelah itu pada tahun 1524 Masehi, kerajaan ini dianeksasi oleh Raja Aceh yakninya Ali Mughayat Shah untuk selanjutnya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Sehubungan dengan kegiatan kebudayaan dan penyebaran agama Islam, setelah Pasai mengalami kemunduran, pusat kegiatan kebudayaan dan penyebaran agama Islam pindah ke Malaka pada tahun 1400 sampai 1511 Masehi. Dan setelah Malaka ditaklukkan Portugis, pusat kegiatan tersebut berpindah ke Aceh Darussalam. Oh, begitu. Kalau di Kesultanan Malaka, bagaimana, Zah? Kesultanan Malaka ya. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kesultanan ini berdiri pada awal abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini cepat berkembang bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari kerajaan Samudra Pasai yang kalah bersaing. Pembentukan negara Malaka sendiri ada kaitannya dengan perang saudara di Majapahit setelah Hayam Wuruk. Pada saat itu Hayam Wuruk telah meninggal dunia. Sewaktu perang saudara tersebut, Parameswara, putra Raja Sriwijaya Palembang, turut terlibat karena ia menikah dengan salah seorang putri Majapahit. Parameswara kalah dalam perang tersebut dan melarikan diri ke Temasik atau yang bisa kita sebut dengan Singapura pada saat sekarang ini. Nah, di saat-saat terakhir Parameswara dan para pengikutnya mengundurkan diri ke Muar dan akhirnya sampai di Malaka lalu membuka sebuah kerajaan baru. Di Malaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan internasional, para sultan turut mendukung proses Islamisasi dengan turut meningkatkan pemahaman terhadap Islam dan berpartisipasi dalam pengembangan wacana, kajian, dan pengamalan Islam. Pemerintah memberikan kontribusi yang besar dalam mensukseskan kegiatan dakwah yang ada. Respon Sultan dan rakyat Malaka yang antusias terhadap kedatangan Islam pada gilirannya turut pula mengangkat posisi Malaka sebagai pusat kegiatan dakwah. Dengan demikian dapat diambil bahwa dimulai dari paruh abad ke-15, Islam telah menjadi unsur penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan Malaka, yaitu sebagai pusat kunci dari mana Islam menyebar ke seluruh bagian lain di Nusantara. Nah, jadi begitu, Cid. Itulah beberapa contoh kesultanan yang bisa aku kasih. Nah, aku mau nanya balik nih sama kamu. Dinamika apa aja sih yang ada di Asia Tenggara? Contohnya aja seperti Malaysia dan Brunei.
Nah, begini Zah. Tidak ada dokumen yang lengkap mengenai kedatangan Islam ke Malaysia, menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kapan dan dari mana Islam pertama kali menyebar di negara ini. Azmi misalnya berpendapat bahwa Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut, pedagang Arab Islam sudah sampai ke gugusan pulau-pulau Melayu. Di Malaysia secara geografis tidak dapat dipisahkan darinya. Para pedagang Arab Muslim yang singgah di Pelabuhan Dagang Indonesia pada paruh ketiga abad tersebut, menurut Azmi, tentu juga singgah di pelabuhan. Para pedagang ini singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera untuk mendapatkan barang-barang keperluan dan sementara menanti perubahan angin monsun. Ada di antara mereka yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Tanah Melayu seperti Kedah, Terengganu, dan Malaka. Oleh yang demikian, bolehlah dikatakan bahwa Islam telah tiba di Tanah Melayu pada abad ke-7 Masehi. Pada sebuah sisinya memuat pernyataan yang memerintahkan para penguasa dan pemerintah untuk berpegang teguh pada keyakinan Islam dan ajaran Rasulullah. Sisi lainnya memuat daftar singkat mengenai 10 aturan dan mereka melanggarnya akan mendapat hukuman. Selain itu, Majul mengatakan bahwa Islam pertama tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Pendapat ini, baik Fatimi atau Majul, juga tidak dapat diterima karena ada bukti yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa Islam telah tiba jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-3 Hijriah atau 10 Masehi. Pendapat terakhir ini didasarkan pada penemuan batu nisan di Tanjung Inggris, Kaedah, pada tahun 1965. Pada batu nisan itu tertulis nama Syekh Abdul Al-Qadir Ibnu Husain Shah yang meninggal pada tahun 291 Hijriah. Menurut sejarawan, Syekh Abdul Al-Qadir adalah seorang dai keturunan Persia. Penemuan ini merupakan suatu bukti bahwa Islam telah datang ke Malaysia pada sekitar abad ke-3 Hijriah atau 10 Masehi. Baik Fatimi maupun Majul agaknya tidak mengetahui tentang penemuan batu nisan di Tanjung Kaedah ini dan tulisan tentangnya di majalah Mastika karena tulisan tersebut baru diterbitkan pada 1965. Sedangkan penelitian mereka masing-masing dihasilkan tahun 1963 dan 1964. Tidak adanya konsensus di kalangan sarjana ini bisa dimengerti. Bagaimanapun juga problem utama untuk mempelajari Islam di wilayah ini dalam istilah Jones adalah karena keragaman dan keluasan wilayah, di mana pada kenyataannya tidak setiap wilayah atau masing-masing bagian dari wilayah itu sama-sama bisa diketahui dengan baik, sehingga menimbulkan distori, penekanan anakronisme, dan ekstrapolasi yang tidak akurat. Sumber-sumber spekulasi lainnya adalah menyangkut cara dan situasi di mana Islamisasi di Semenanjung Melayu ini terjadi. Mengenai asal-usul penyebaran, perdebatan akademis berpusat di Arabia dan India. Sebagaimana diketahui secara umum, sebelum Islam datang ke tanah Melayu, orang-orang Melayu adalah penganut animisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Namun demikian, sejak kedatangannya, Islam secara berangsur-angsur mulai diyakini dan diterima sebagai agama baru oleh masyarakat Melayu Nusantara. Kalau Brunei gimana nih, Cit? Nah, Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang makmur di bagian utara Pulau Borneo atau Kalimantan dan berbatasan dengan negara Malaysia. Brunei memiliki ukuran wilayah yang tidak terlalu luas, diperkirakan hanya seluas 2.227 mil persegi. Penduduknya juga relatif sedikit.
diperkirakan berjumlah 360.000. Mayoritas penduduknya adalah Melayu, sebagian lainnya adalah pendatang seperti Cina. Pemerintah tidak menerbitkan data lengkap tentang penganut agama, namun satu sumber menyebutkan bahwa 67,2% penduduknya adalah Muslim, 13% Buddha, 10% Kristen, dan 10% lainnya menganut keyakinan lainnya. Sekitar 20% penduduk adalah etnis Cina, di mana diperkirakan sebagian di antaranya menganut Kristen atau Anglikan, Katolik, dan Metodis, dan sebagian lainnya menganut agama Buddha. Juga terdapat sejumlah tenaga kerja yang berasal dari Australia, Inggris, Filipina, Indonesia, dan Malaysia, yang menganut Islam, Kristen, dan Hindu. Sebagai tempat ibadah, di Brunei terdapat 101 masjid, 7 buah gereja, sejumlah kelenteng Cina, dan 2 buah candi. Negara kaya yang menumpukan perekonomiannya pada sektor minyak bumi dan gas ini menerapkan sistem politik monarki absolut, di mana keluarga raja bertindak selaku pemegang kepemimpinan kerajaan. Situasi politik di negara ini kelihatan sangat tenang. Hal ini dikarenakan selain ukuran wilayahnya yang kecil dan jumlah penduduk yang terbatas, juga disebabkan oleh tidak adanya demokrasi politik. Islam menjadi agama resmi negara Brunei Darussalam, karena itu mendapat perlindungan dari negara. Pemerintah juga sangat mendukung perkembangan dan kemajuan Islam, di mana Sultan Brunei menjadi kepala agama di tingkat negara. Pemberlakuan kebijakan di bidang agama dan lain-lain sangat dimungkinkan karena sistem politik tradisional yang ditetapkan Brunei serta tidak adanya demokrasi politik. Brunei juga terkenal sangat selektif dan berhati-hati terhadap pengaruh dari luar, sehingga mendukung dan menjaga kemapanan tradisi masyarakat feodal yang ditetapkan. Sebagian besar Muslim di negara ini adalah Sunni yang menganut mazhab Syafi'i. Nah, begitu dinamikanya. Oh iya, jadi Asia Tenggara ini sampai saat ini merupakan wilayah konsentrasi Muslim terbesar di dunia ya? Nah, iya agama Islam dan budaya Melayu di Asia Tenggara mempunyai pertalian yang terkait padu, tidak hanya pada periode paling awal kedatangan Islam dan masa berdirinya kesultanan Islam, tetapi keduanya juga saling menyatu dan berkait hingga saat ini. Hal ini bukan saja karena sebagian besar penganut Islam di kawasan ini terdiri dari etnis Melayu, tetapi karena agama Islam yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, telah berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan Melayu. Nah, jadi begitu teman-teman. Intinya, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ada beberapa syarat penting untuk dapat mencapai kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam. Antara lain adalah stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Nah, jadi sampai di sini dulu ya pembahasan dari kami. Mudah-mudahan podcast ini berguna ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.